Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله من فضله فإنه تعالى يحب أن يسأل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan waktu yang sudah diluangkan, apa yang kita kerjakan ini semua menjadi asbab kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca satu hadis min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jagalah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Yang pertama, hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mungkin dalam kajian hadis itu sangat-sangat sering kita dengar. Nama beliau adalah sahabat Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah ini bukanlah nama asli beliau. Jadi dalam bahasa Arab itu nama itu bisa disebutkan dengan tiga. Maksud bisa disebutkan itu, orang itu bisa dipanggil dengan tiga macam nama ini. Orang itu bisa disebut dengan isim, dipanggil dengan namanya Abdullah, Umar. Nanti orang itu bisa pula dipanggil dengan kunyahnya. Kunyah itu masudirat bi abin wa ummin, nama yang kemudian disandarkan kepada ayahnya atau ibunya. Atau misalnya kita kenal anaknya siapa? Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Nanti ada orang yang dipanggil itu dengan laqabnya. Laqab itu artinya adalah gelarnya. Jadi sahabat Abu Hurairah ini bukan nama aslinya adalah Abu Hurairah. Ada yang tahu siapa nama asli beliau? Nama asli beliau adalah, sebelum masuk Islam itu Abdus Syams, artinya adalah penyembah matahari. Jadi sebelum beliau masuk Islam itu menyembah dengan matahari, kemudian pindah agama apa? Menjadi agama Nasrani. Baru kemudian setelah itu masuk Islam. Begitu masuk Islam, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, karena beliau berasal dari kota Yaman. Nah,
Kenapa dalam hadis itu banyak sekali kita dengar nama Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Memang secara spesifik disebutkan dalam mustalahul hadis bahwa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau. Bahkan ada yang spesifik menyebutkan jumlahnya itu adalah 5.374. Dan mafhum kalau dikatakan orang ini meriwayatkan hadis dari Nabi 500, 600, 1000, itu bukan sekedar meriwayatkan, tapi hafal dengan hadisnya. Jadi kebayang para jamaah hafal hadis 5.374. Menariknya adalah kalau baca kapan beliau masuk Islam, itu memang riwayatnya macam-macam. Bahkan yang saya belajar ya Pak, yang saya belajar itu ada yang mengatakan riwayat itu beliau masuk Islam artinya cuma berkumpul dan bermusahabah belajar sama Nabi itu cuma 17 bulan. Jadi kalau mau kita pikirin tuh 17 bulan gimana caranya tuh ngapalin 5.374. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelumnya, Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi sekitaran tahun 7 Hijriah beliau masuk Islam. Hanya dengan waktu yang sesingkat itu beliau punya hafalan yang banyak. Bahkan hafalan ini pernah dicoba sama sahabat Marwan bin Hakam, keluarga dari sahabat Utsman bin Affan. Kata Marwan bin Hakam, katanya kan sampean ini punya hafalan banyak, coba kasih saya hafalannya coba. Berapa hadis maunya? Tidak usah banyak-banyak, 10 aja. 10 hadis kemudian disebutkan. Begitu disebutkan dengan 10 hadis ini, ya sudah, nggak masalah. Dari sekian banyak 10 tuh yang disebutin. Tapi 1 tahun berikutnya 10 hadis yang tahun kemarin dihafalkan diminta lagi sama sahabat Marwan bin Hakam, coba ulang lagi hafalan hadisnya. Mau yang mana nih? Yang tahun kemarin udah disebutin tuh 10 hadis. Maka disebutkan 10 hadis itu, kata sahabat Marwan bin Hakam, sebegitu kuatnya hafalan beliau sampai tidak berkurang walau 1 huruf pun. Kita hari ini kajian subuh para jamaah, siapa yang bisa mengcopy paste apa yang disampaikan ke rumah tanpa mengurangi 1 huruf pun? Kuatnya hafalan beliau. Apa yang menyebabkan beliau itu punya hafalan kuat? Banyak asbabnya. Salah satunya adalah ketika beliau datang ke kota Madinah, hal pertama yang kita cari biasanya kalau datang ke suatu tempat yang baru itu apa? Saya mau tinggal di mana? Nanti hal-hal yang sifatnya keduniaan. Beliau begitu datang itu bukan cari rumah kontrakan pada jam. Yang dipikirin, ini saya sudah masuk Islam terlambat dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Gimana caranya agar ketertinggalan ini bisa saya kejar? Dengan banyak menggali dan menuntut ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dipikirin itu cuma itu, taklim saya itu gimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau tinggalnya di mana? Tinggalnya itu di masjid, di shop bagian belakang, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang kita kenal dengan Ahlus Suffah. Nah, dan ini mungkin yang menyebabkan salah satu kenapa riwayat beliau juga banyak. Jadi yang kedua, rumah Nabi sama masjid itu kan dekat. Yang sering kemudian menyampaikan dengan Nabi waktunya untuk ta'lim itu adalah sahabat Abu Hurairah, datang dari rumah walaupun dekat kemudian ke tempat ta'lim beliau. Dari rumah saja datang ke tempat ta'lim beliau di Masjid Nabawi. Itu berapa hadis yang mungkin bisa didapatkan? Cara berjalan Nabi, bagaimana gerakan Nabi, banyak hal yang bisa diriwayatkan. Maka pelajarannya buat kita para jamaah, satu, tidak ada kata terlambat dalam belajar, dalam menggali. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani yang kita sering menyebut dengan Abu Hurairah, ini Masya Allah. Dan kalau masalah ngapalkan hadisnya ya itu sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Nah terus kita ini bagaimana? Ada satu hadis para jamaah, hadisnya ini kata para ulama memang secara derajat dhaif, tapi itu sahabat yang nyebutin itu sambungan hadisnya itu banyak. Abu Darda ada nyebutkan, banyak sekali sahabat yang nyebutkan. Man hafidhu ala ummati, barang siapa yang menghafalkan dari umatku arba'ina haditsan, 40 hadis. Makanya Imam Nawawi itu ada mengumpulkan hadis dalam suatu kitab. Ada yang tahu apa nama kitabnya para jamaah?
Arba'in An-Nawawi atau Arba'un An-Nawawi. 40 hadis, walaupun dalam kitabnya itu bukan 40, ada 42. Kenapa sih ada 40 di situ? Agar memudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Oke, kita tidak bisa seperti sahabat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yaman yang hafalannya banyak. Paling tidak kita hafal berapa yang bisa kita hafal. Sekarang di kampus itu, Pak, kalau ada yang melakukan, misalnya ketahuan melakukan pelanggaran di kampus, itu hukumannya bukan lagi Pak. Oh, nanti kamu begini, nanti potong. Enggak. Oke, ini buktinya melakukan pelanggaran. Saya minta waktu selama 1 minggu, hafalkan 7 hadis dalam 1 minggu. Jadi dalam kesalahan pelanggaran yang dilakukan ada manfaat yang bisa didapatkan. Apakah dengan sahabat yang meriwayatkan? Ya sebutin aja siapa sahabatnya. Silakan pilih hadisnya sendiri. Banyak kok hadis yang pendek-pendek yang bisa dihafal. Baik, itu sedikit riwayat singkat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis ini para jamaah banyak dan sering kita perdengarkan, kita dengar, itu biasanya terkait tentang yang sifatnya fisik. Jadi pas lagi olahraga ditanya, kenapa nih olahraga? Ya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena seorang mukmin yang kuat dia lebih dicintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Main futsal alasannya hadis ini. Oke, tidak masalah. Tapi kita perlu paham apa maksud dari Nabi SAW mengatakan seorang mukmin yang kuat. Apakah yang dimaksud kuat di sini fisiknya? Apakah yang dimaksud kuat di sini adalah ekonominya atau apa? Banyak para pensyarah hadis yang mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksud seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Itu ada dua alur tetap mensyarahkan hadis ini. Yang pertama mengatakan yang dimaksud kuat di sini adalah diambil dari kata pertama al-mu'min. Mukmin itu kata masdarnya, kata dasarnya adalah iman. Jadi yang dimaksud seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat keimanannya. Seorang mukmin yang kuat imannya, dia lebih baik daripada mukmin yang lemah iman. Kenapa para jamaah? Karena pekerjaan yang berat dalam suatu ibadah, sesusah apapun itu, ketika didasari dengan iman yang kuat, maka dia akan bisa menjadi mudah. Sahabat Hudzaifah, seingat saya, itu pernah ikut berjamaah dengan Nabi sholat tahajud sama-sama. Sholat tahajud kita tuh singkat, Pak. Ya, paling-paling jam 4, paling-paling jam 3. Ada yang alhamdulillah rutin setiap hari bisa tahajud 2 rakaat. Tapi Nabi sholat tahajudnya itu yang dibaca surahnya 1 Al-Baqarah. Ada yang mau coba kah para jamaah sholat tahajud Al-Baqarah? Ini ada 2 riwayat, Pak, sahabat yang disebutkan ikut dengan Nabi pada saat sholat tahajud. Jadi pada saat sholat tahajud itu selesai hampir-hampir surah Al-Baqarah itu. Jadi kata sahabat, ini kayaknya setelah Al-Baqarah insya Allah Nabi udah nggak ngelanjutin lagi. Ternyata Nabi ngelanjutin. Surah apa berikutnya? Surah Ali Imran. Habis itu dilanjutin lagi dengan surah An-Nisa. Ini siapa yang bisa melakukan seperti ini? Nabi itu sholat tahajud itu kan dalam 2 riwayat, ada riwayat Aisyah, ada riwayat Mughirah bin Syu'bah. Ada satu yang mengatakan sampai Nabi beliau itu kakinya bengkak, ada yang sampai mengatakan kakinya itu pecah-pecah karena sebegitu lama berdiri. Ada sahabat yang kemudian juga tahajudnya itu lama. Ini apa yang bisa mendasari seperti ini? Karena memang kekuatan iman. Iman dengan apa yang disampaikan oleh Allah terkait tentang sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kalau sudah iman yang berbicara, kalau dianggap susah itu bisa. Tapi kalau ternyata imannya memang tidak kuat, walaupun bisa itu jadinya nggak bisa. Ada yang masya Allah, Pak, 2 rakaat tahajud aja tuh nggak bisa. Padahal bangun tengah malam, jam 3 bangun, ditanya sama istri, mau ngapain Pak bangun tengah malam? Mau sholat tahajud. Ini Barcelona sama Real Madrid main
dikira mau tahajud, dikira ternyata cuma mau nonton bola. Ada waktu tuh kesempatan buat sholat tahajud, nggak bisa. Kenapa tuh, Mbak? Karena iman. Hal-hal yang sifatnya susah, nggak masuk akal, Pak. Kalau orang punya iman yang kuat, bisa di. Siapa diantaranya? Perang Uhud. Itu kejadiannya kan di hari Sabtu selesai. Jadi kalau baca sejarah itu secara komprehensif, Pak, terkait perang Uhud, kita tuh nggak kalah sebenarnya. Hari Sabtu perang Uhud itu selesai. Dan kemudian waktu sholat maghrib, sholat isya, Nabi lihat ke jamaah, kok jamaahnya pada nggak ada. Subuh Nabi bikin pengumuman, sampaikan, siapa yang kemarin hari Sabtu ikut di perang Uhud, hari ini kita turun lagi, kita kejar kaum kufar Quraisy. Dapat pengumuman itu, ada 2 orang kakak sama adik, yang satu umurnya sekitaran 16, yang satu umurnya 17. Ini kalau lihat fisik, kita udah nggak bisa berangkat lagi, Kak. Tapi ini perintah dari Nabi, kita disuruh berangkat. Tapi kita gimana mau berangkat? Jalan aja nggak bisa. Jadi secara fisik nggak bisa, Pak. Tapi kalau yang kuat itu imannya yang kuat, apa kata kakaknya atau kata saudaranya? Gampang aja. Gimana gampangnya? Nanti kamu jalan berapa meter, saya yang seret, nanti berapa meter kamu yang seret saya. Yang penting perintah Nabi kita laksanakan. Ini kenapa bisa seperti ini? Kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita perkuat dalam kehidupan kita ini, yang terus kemudian kita naik ya, walaupun iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun, apa itu? Adalah keimanan kita kepada Allah. Salah satu cara meningkatkan iman kita kepada Allah, salah satu caranya yang sering saya dengar itu, apa itu para jamaah? Banyak menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya ada ta'lim, ada belajar terkait tentang Al-Quran, terkait tentang keimanan, terkait tentang hadis, apapun itu. Ketika ta'lim itu membawa kedekatan diri kita kepada Allah, itu salah satu jalan untuk bisa menjadikan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat imannya. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Pendapat yang kedua mengatakan eksplisit, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, memang seperti yang sering kita pahami bersama. Mukmin yang kuat di sini bukan saja kuat imannya, tapi juga kuat pada hal yang lainnya. Itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, lebih kuat fisiknya. Jadi seorang mukmin imannya sudah kuat dan di saat yang sama fisiknya juga kuat, itu lebih dipilih, lebih dicintai. Contoh kasusnya apa? Sebelum perang Uhud itu dimulai. Kenapa perang Uhud? Karena saat itu sahabat Hamzah masih hidup. Nabi dalam beberapa riwayat kan punya beberapa pedang. Nah, salah satu pedang itu pernah ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang mau pegang pedang ini? Ini kan keutamaan. Jadi kata Nabi di hadapan orang banyak, ini pedang siapa yang mau pegang? Maju sahabat Sayyidina Hamzah. Kata Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, saya yang mau pegang. Kata Nabi, enggak, yang lain aja. Yang lain aja. Maju saat itu sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya aja ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu, yang lain aja. Maka kemudian maju salah seorang sahabat, yang sahabat ini memang terkenal satu, memang kekuatan keimanan. Yang kedua adalah kekuatan fisiknya. Jadi digambarkan sama sahabat yang lain, kuatnya sahabat ini itu dalam peperangan. Kalau dia sudah mukul orang, hanya satu kali tebas, maka orang itu akan terpenggal, bukan kepalanya yang kepotong, tapi apa? Akan terbelah itu menjadi 2 sampai ke bawah. Kuatnya. Dan itu yang kemudian dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat fisiknya, dan yang kedua kemudian kuat keimanannya. Bisa diartikan kekuatan di sini kuat imannya, yang kedua kuat pada hal yang lainnya, sifatnya ekonominya. Siapa yang bisa bangun masjid dengan semegah ini, membantu dengan perekonomian di masjid ini, kalau bukan seorang mukmin yang kuat selain keimanannya, tapi juga kuat secara ekonominya? Ada enggak sahabat itu yang kaya-kaya? Banyak sahabat yang kaya-kaya. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang Masya Allah datang ke kota Madinah, ditawarin mau pilih yang mana, hanya dalam waktu tempo 3 bulan menjadi orang terkaya. Kalau tidak terkaya ketiga, beliau ini termasuk orang yang, intinya termasuk orang yang sangat terkaya di kota Madinah pada saat itu. Kaya nggak? Ya kaya beliau.
dan itu yang kemudian menyumbangkan pada perang Tabuk, banyak yang disumbangkan. Jadi artinya para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita cari nafkah buat keluarga dan segala macam, itu jangan dijadikan cuma sebagai modal kita di dunia saja. Dengan kekuatan keimanan yang dimiliki, maka jadikan harta yang dipunya menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisiknya, imannya yang pertama, yang kedua fisiknya, yang ketiga ekonomi. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim di pinggir jalan kalau bukan seorang mukmin yang kuat imannya, kuat juga dengan ekonomi? Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini iman kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fisiknya kita juga dikuatkan, dan perekonomian juga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, menariknya ujungnya itu begini, Pak. Wa fi kullin khair. Dari setiap keduanya ini itu terdapat kebaikan. Ini dalam sastra bahasa Arab memang sering disebutkan, Pak. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan. Yang satu begini, yang satu begini. Dipilih salah satunya, tapi ujungnya mengatakan dua-duanya baik. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dihadapkan dengan suatu perkara. Putusannya ini bagaimana? Kata Nabi Daud, putusannya begini. Kata Nabi Sulaiman, keputusannya begini. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kemudian keputusan Nabi Sulaiman yang dipilih. Keputusan Nabi Sulaiman yang dipilih. Apakah berarti Nabi Sulaiman lebih baik daripada Nabi Daud? Ujung ayatnya mengatakan, dan kami berikan kepada keduanya. Berarti dua-duanya sama-sama baik. Iman yang lemah, iman yang kuat, memang lebih baik iman yang kuat. Tapi dalam iman yang lemah pun, jangan-jangan kita ada yang melakukan. Kalau di antara kita melihat dengan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, tidak bisa dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Jangan-jangan sering kita ini melihat kemungkaran, tidak bisa tegur dengan lisan, nggak bisa tegur dengan perbuatan kita, tapi hanya kemudian dalam hatinya kita. Wa fi kullin khair, dan setiap keduanya itu terdapat dengan kebaikan. Maka apa ciri-ciri daripada seorang mukmin yang kuat? Satu, yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uka. Ciri seorang mukmin yang kuat adalah jagalah untuk selalu melakukan apa yang paling bermanfaat buat kita. Ini adalah menjadi barometer buat kita sebelum melakukan sesuatu para jamaah. Jadi sebelum melakukan sesuatu, tanya dulu, ihris ala ma yanfa'uka. Apakah yang kita kerjakan ini bermanfaat atau tidak? Manfaat apa yang jadi ukuran? Tentu saja manfaat dunia dan akhirat. Kalau ternyata berlawanan, maka pilihlah manfaat akhirat. Contoh para jamaah, kita itu mau masuk kerja. Jadi begitu masuk kerja, kita lihat nih, ihris ala ma yanfa'uka. Apa yang paling bermanfaat buat kita? Ada enggak nih manfaat dunianya? Padahal ukuran pertama itu manfaat akhirat. Ada enggak manfaat akhiratnya? Oh, ada manfaat akhiratnya. Apa itu? Dengan ini saya bisa menafkahi keluarga saya. Banyak manfaat akhirat. Manfaat dunianya ada enggak? Ada juga manfaat dunianya. Baik, dua-duanya udah dapat. Begitu dijalankan, ada kerjaan, Pak, insya Allah gajinya itu misalnya tinggi, tapi begitu dijalankan, loh, ini bagaimana mau dijalankan? Cara menjalankan pekerjaan ini, cara yang paling bagus adalah pada saat orang melaksanakan sholat berjamaah. Sholatnya tetap bisa dilaksanakan, tapi tidak bisa sholat tepat waktu, tidak bisa sholat dengan berjamaah. Maka kemudian dilihat, ada nggak dengan pilihan yang lain? Adakah dengan pilihan yang lain pekerjaan yang ada manfaat dunia dan akhiratnya? Maka kalau ternyata ada hal yang lain, dunia dan akhiratnya tercover, ambil yang itu. Tapi kalau cuma urusan dunia saja yang kita dahulukan, Allah akan mendahulukan kita para jamaah, akan memudahkan kita ketika kita mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menomorduakan Allah, Allah juga akan memperlakukan kita seperti itu. Maka ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Tapi kalau ternyata dua-duanya ada manfaat, ini ada manfaat, ini ada manfaat, maka pilih mana manfaatnya yang lebih besar. Maka ini dalam kaidah fikih jadi kaidah. Contoh begini, ini kita tinggal di tengah, 3 km ke kanan masjid, 3 km ke kiri masjid,
posisi kita pas di tengah, maka pilih yang mana, masjid yang sebelah kanan atau masjid yang sebelah kiri. Kalau kita berada di sini Pak, lebih dekat ke masjid sebelah kanan, tentu saja kita lebih disuruhnya ke sini. Kalau di sini kita lebih disuruhnya, ini tepat pas di tengah-tengah, sana ada, di sana ada. Misal mana tempat yang kita pilih, ya tinggal kita laksanakan hadis ini, ihris ala ma yanfa'uka, maka pilihlah apa yang paling bermanfaat buat kita. Tapi di sini ada manfaat apa nih, dunia apa akhirat? Manfaat akhirat. Di sini ada manfaat apa? Manfaat akhirat. Kalau gitu kita lihat mana yang paling banyak manfaatnya. Maka kata para ulama, lihat dari dua tempat ini mana yang lebih banyak jamaahnya. Oh, di sebelah sini lebih banyak jamaahnya, maka kita disuruhnya ke sana. Kecuali kalau ternyata kita datang ke tempat masjid yang jamaahnya lebih banyak, maka kemudian akan tampak syiar jamaah di masjid yang satunya itu malah tidak tampak. Ini Pak, ini masjid jamaahnya banyak, kita tepat berada di tengah, ini jamaahnya cuma 3 orang. Kalau kita pergi ke sana, maka jamaahnya cuma sisa 2 orang. Maka apa yang paling disuruh tuh buat kita, apa yang paling bermanfaat untuk kehidupan ukhrawinya kita, maka silahkan pergi ke sini sebagai bentuk pengecualian. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu patokan buat kita sebelum melakukan sesuatu, ada nggak manfaat akhiratnya. Dan contoh lainnya misalnya, mungkin kita ini sebelum waktu masa corona kan sibuk kerja ya Pak. Orang sibuk kerja itu waktu pulang kampung itu kadang sebentar. Mungkin ada di antara kita itu yang pulang kampung, jangankan untuk tidur aja tidak sempat. Misalnya ada kesempatan pulang ke Jogja atau kemana, waktunya berapa? Waktu pulang itu cuma 15 menit. Dan kita punya keluarga di sana itu 2, ada saudara, ada paman. Dan pilihannya cuma 1. Kita cuma diberikan kesempatan mendatangi 1 dari 2 keluarga terdekat kita ini, saudara sama paman. Dua-duanya ada manfaat. Ini ada manfaat akhirat, silaturahmi kepada saudara. Di sini juga ada manfaat. Manfaat apa? Akhirat ketika silaturahmi kepada paman. Mana yang didahulukan? Yang paling besar manfaat akhirat. Mana para jamaah? Ke saudara dulu apa ke paman dulu? Ini kalau mau lihat siapa yang didahulukan, lihat pada saat orang akad nikah. Kalau kebetulan walinya nggak ada, apakah didahulukan paman, apakah didahulukan saudara para jamaah? Didahulukan yang mana Pak? Saudara ya. Maka kalau didahulukan saudara, maka kalau misalnya ini cuma 1 kesempatan, tidak bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya lain cerita, cuma 1, maka kita disuruh mendatangi kepada yang manfaatnya lebih banyak, yaitu kepada saudara. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, ada tidak manfaatnya. Main futsal, tanya dulu apa manfaatnya buat kita, apakah kemudian mengganggu dengan manfaat yang lain. Ketika memang ada manfaatnya, silahkan kerjakan. Membeli dengan sesuatu, tanya dulu ada tidak manfaatnya untuk kehidupan ukhrawinya kita. Orang dulu tuh begitu Pak, mau beli sepeda motor, mau beli mobil, itu mikir dulu. Mikirnya bagaimana? Ini ada tidak manfaatnya untuk kehidupan ukhrawi saya? Kenapa? Jadi sebelum barang itu datang, dia sudah bisa mempertanggungjawabkan itu di dunia sebelum dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah, ini kayaknya saya sudah sangat perlu beli mobil. Kenapa perlu beli mobil? 1, buat dakwah ke pedalaman yang jauh-jauh. Nah, udah kejawab tuh Pak, manfaat akhiratnya. Ini saya tidak bisa dakwah ke pedalaman yang jauh-jauh kecuali dengan mobil ini. Yang kedua, saya bisa bawa orang berdakwah lebih banyak ke tempat itu. Nah, udah kejawab tuh manfaat akhiratnya. Rumah itu ngontrak, di dalam rumah itu diadakan pengajian apa Pak? Baca Iqra, ngajarin anak-anak kecil. Namanya anak-anak ketika belajar ngaji, ya kelakuannya macam-macam. Ada yang nulis-nulis di dinding. Yang punya rumah datang, begitu datang marah, ngamuk langsung. Kenapa rumah saya ini dicoret-coret? Langsung dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah, sebelum dia sudah punya alasan manfaat akhiratnya. Ya Allah, saya kayaknya perlu rumah ya Allah. Kenapa? Ini kalau rumah saya masih ngontrak, ini bakal seperti ini terus nih kejadiannya. Tapi kalau rumah itu punya saya sendiri, terserah anak-anak itu pada mau ngapain, yang penting dia pada ngaji di rumah. Dan akhirnya kejawab apa yang dia pinta. Yang penting udah tahu Pak, apa manfaat untuk kehidupan ukhrawinya.
Itu adalah termasuk ciri-ciri seorang mukmin yang kuat. Dan kalau seseorang sudah bisa menjawab apa manfaatnya untuk kehidupan ukhrawinya, wasta'in billah, dan selanjutnya minta tolonglah kepada Allah. Jadi ketika udah kita bisa milih, oh ternyata ini lebih bermanfaat. Tapi sebelum melakukan yang bermanfaat ini, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Banyak hal para jamaah, sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk kehidupan ukhrawi kita, tapi kita lupa untuk minta tolong kepada Allah. Hal-hal yang sifatnya kecil, hal-hal yang sifatnya sudah biasa dilaksanakan, lupa tuh minta tolong kepada Allah. Dan padahal kalau kita minta tolong kepada Allah, disuruhnya itu dalam hadis disebutkan, padahal yang paling terkecil sekalipun. Orang kalau mau kerja, itu kan manfaat untuk kehidupan ukhrawinya, untuk kehidupan akhiratnya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah pada saat kita mulai bekerja, satu, sebelum kaki melangkah, siapa di antara kita yang pernah secara khusyuk meminta tolong kepada Allah? Paling cuma kita mengatakan bismillah, walaupun itu bagian daripada minta tolong kepada Allah. Tapi yang lebih baik baca dengan khusyuk, baca dengan hati yang benar-benar meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, bahkan pada hal-hal yang kecil. Kita mau sholat, itu udah kebiasaan kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong buat apa? Ini kan juga buat sholat, agar dalam sholat kita ada rasa khusyuk di dalam sholat itu, ada rasa nikmat ketika melaksanakan sholat. Jadi orang itu para jamaah, kalau dalam langkahnya minta tolong kepada Allah, satu, kebaikan-kebaikan yang terhampar dalam perjalanannya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan. Tapi kalau ternyata dia lupa minta tolong kepada Allah, bahkan kebaikan yang ada dihamparkan di hadapan itu tidak bisa ngerjakan. Jadi yang namanya minta tolong kepada Allah itu apapun itu, satu, dalam kebaikan minta tolong kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan minta tolong kepada Allah, mengerjakan yang mubah minta tolong kepada Allah. Menunjukkan apa? Kita ini tidak terlepas kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gini Pak, oke, kalau yang minta tolong kepada Allah dalam kebaikan itu sudah banyak kita lakukan. Tapi siapa di antara kita yang pernah berdoa meminta tolong kepada Allah, ya Allah, hindarkan saya dari kemaksiatan, hindarkan saya daripada kemaksiatan. Dan orang itu kalau ternyata minta tolong kepada Allah ketika dalam lingkaran kemaksiatan, Allah itu akan nolong dengan caranya. Contoh ya Pak, ada satu maksiat yang kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, jangan pernah mengatakan saya pasti selamat. Apa itu? Mungkin kalau membunuh orang bisa selamat, mencuri orang bisa selamat, tapi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, ada satu maksiat, makanya minta tolong kepada Allah supaya dihindarkan daripada maksiat ini. Apa itu? Zina. Kenapa? Karena kalau membunuh sampai hari kiamat itu haram, mencuri sampai hari kiamat itu tidak bisa. Tapi yang namanya berzina, orang berzina dengan tidak berzina, itu perbedaannya cuma apa para jamaah? Saya terima nikahnya, adalah akad nikahnya. Nah, maka ketika seseorang cuma berada di dalam kamar berdua, Pak, dan orang ini sudah terkenal dengan kesolehannya, tidak main-main Pak solehnya. Kalau kita ini kan imannya naik turun, ini udah luar biasa. Di kamar cuma berdua, bukan yang laki-laki yang maksa perempuan, tapi perempuannya yang maksa. Wa ghallaqatil abwab, pintunya itu ditutup agar kemudian perzinahan ini bisa terjadi. Dikejar laki-lakinya, wastabaqal baba wa qaddat qamisa, lari yang laki-laki. Tapi menariknya apa? Kata, ini kan cerita siapa nih? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Pak, yang keimanannya kita sudah tahu lah, tidak turun-turun. Tapi tetap ketika dihadapkan dengan maksiat, minta tolong kepada Allah. Qala ma'adallah, saya minta tolong kepada Allah agar dijauhkan daripada perbuatan ini. Maka sambungan ayatnya, laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya kemudian tidak melihat tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Para ulama tafsir menafsirkan itu tiga. Satu, ada yang mengatakan bayangan ayahnya itu datang, yang mengatakan jangan. Yang kedua, kemudian ada yang menjelaskan ada malaikat yang kemudian memberitahukan jangan lakukan ini. Yang ketiga, ada tulisan pada saat itu yang menjelaskan jangan lakukan ini.
Kenapa ini para jamaah? Bahkan yang sudah mempunyai keimanan yang luar biasa tidak berlepas diri untuk minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Minta tolong agar dihindarkan daripada maksiat. Nah, jadi kita ini para jamaah terhindarkan daripada kemaksiatan hari ini. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak minum, tidak mencuri yang segala macam, atau bahkan dengan dosa-dosa yang kecil kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa itu. Jangan pernah mengatakan, ya alhamdulillah karena saya sering ta'lim, ya alhamdulillah karena saya memang sudah dijaga. Enggak, kita diselamatkan hari ini itu benar-benar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kaki itu melangkah keluar dari rumah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Ya Allah, tolonglah saya dalam perjalanan ini. Apa yang ditolongkan? Apa yang diminta pertolongan? Satu, tolong saya untuk bisa melaksanakan kebaikan, ketaatan dalam perjalanan ini. Dan yang kedua, jangan lupa minta. Dan ya Allah, tolonglah saya agar terhindar daripada kemaksiatan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayang para jamaah, kalau kemudian seseorang terjatuh daripada kemaksiatan, karena apa? Halnya simpel aja. Pernah dengar begitu ya Pak? Dua saudara, satu yang di atas, satu yang di bawah. Yang di atas itu kerjaannya, kalau nggak kebalik begitu ya Pak, yang di atas itu apa? Kerjaannya itu ibadah terus. Yang di bawah kerjaannya itu maksiat terus. Dan pada akhirnya yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas, di tengah-tengah tangga tabrakan, dua-duanya jatuh, dua-duanya meninggal. Yang satu tuh yang di atas bilang apa Pak? Saya ini sudah lama apa nih melakukan ketaatan kepada Allah. Sekali-sekali coba saya turun ke bawah. Kenapa Pak? Ini untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan itu bukan karena kita yang hebat, Allah yang nolongin kita. Dan yang di bawah ketika dia melakukan kemaksiatan, ada rasa hati untuk sadar, siapa yang nolongin rasa itu kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghindarkan diri daripada kemaksiatan, pertolongan dari Allah. Mau melakukan ketaatan, itu juga pertolongan dari Allah. Dan ini perlu kita amalkan para jamaah. Kenapa? Agar dalam ibadah-ibadah yang menurut bahasa kita ini kayaknya susah deh, saya tidak bisa ngerjakan, itu bisa kita kerjakan. Contohnya apa Pak? Ya tadi di awal, kalau kita disuruh ngapalin hadis Pak, 42 hadis atau 40 hadis misalnya, kira-kira sanggup gak? Mungkin kita bisa langsung jawab, tak bisa kayaknya, sibuk kita ini. Tapi kalau kita minta tolong Pak kepada Allah, Allah akan kasih jalan. Entah bagaimana kita diberikan kesempatan buat ngapal. Pernah dengar para jamaah berapa umur orang yang paling tua ngapalin Quran? Maksud ngapalin Quran itu hafalannya selesai. Mungkin kita nih kalau disuruh ya, ayo dong hafalin Quran. Wah kayaknya sudah terlambat ini Pak, umurnya udah berapa begini. Enggak, ada orang yang baru selesai hafalan Qurannya tuh, seingat saya Pak, kalau bukan 68 tahun, 70 tahun itu baru selesai hafalan Qurannya. Ini siapa yang nolongin bisa melakukan seperti ini kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, minta tolonglah kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mau tidur tuh minta tolong Pak, ya Allah tolong saya. Tolong apa? Malam nanti saya bisa bangun untuk melaksanakan dengan sholat tahajud. Nah, kalau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan sesuatu kebaikan, wala ta'jaz, dan janganlah kemudian merasa lemah. Apa maksud hadis ini? Kalau sudah Allah tolong kita buat melakukan kebaikan, maka pertolongan itu manfaatkan dengan jangan merasa lemah, atau garis miringnya istiqomahlah dalam perbuatan itu. Kita tuh udah ditolong malam itu buat sholat tahajud, maka pertolongan ini wala ta'jaz, istiqomahlah dalam melakukan perbuatan itu. Kita udah ditolong buat taklim para jamaah di hari ini, maka istiqomahlah dalam taklim-taklim yang lain. Ada kesempatan buat taklim, laksanakan. Kita sudah diberikan kesempatan buat sedekah. Istiqomah itu kan banyak Pak, tapi ada istiqomah yang agak susah. Istiqomah dalam sholat jamaah itu mungkin bisa, istiqomah dalam baca Quran itu mungkin bisa, tapi istiqomah dalam berbagi, makanya tadi minta tolong kepada Allah. Istiqomah dalam berbagi itu cuma orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah istiqomah dalam berbagi Pak, ketika dia ketinggalan satu hari aja, itu kayaknya susah, ada yang kurang dalam kehidupannya. Nah, semua dari hadis yang wa in asabaka syai'un fala taqul law. Dan kalau ternyata kita ini Pak sudah memilih sesuatu yang paling bermanfaat buat kita, dan yang kedua
kita sudah minta tolong kepada Allah melakukan ini. Dan yang ketiga, kita sudah istiqomah melakukan kebaikan ini. Tapi ternyata apa yang kita pinta tidak dikabulkan sama Allah. Maka kata hadis ini, kalau ternyata menimpa kepada Anda sesuatu yang tidak menyenangkan, maka jangan pernah mengatakan lau, seandainya. Ya Allah, saya ini kan udah sholat, saya ini kan sudah melakukan perbuatan ini, saya ini sudah istiqomah ini, kenapa sih masih terjadi dengan yang seperti ini? Jangan pernah menggerutu dengan kata-kata lau. Kenapa para jamaah? Lau dalam ujung hadis disebutkan fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata-kata lau itu membuka peluang syaitan untuk menggoda dengan kita, apa itu? Marah kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak tahu Pak, kata-kata lau seandainya, coba tadi seandainya saya begini, siapa yang bisa memastikan seandainya yang itu kemudian kita lakukan itu juga akan berakhir dengan baik? Saya ketika belajar hadis ini Pak, jadi kata beliau, dulu ada kata beliau pesawat, mungkin sering lah kalau dalam analoginya kita, dari Jeddah ke Riyadh, kalau nggak kebalik Pak, jadi Jeddah ke Riyadh. Jadi yang satu ini itu ketinggalan karena ketiduran. Mungkin dalam hati akan mengatakan, lau, coba seandainya saya tidak ketiduran. Nah, ternyata diberikan pertolongan oleh Allah dengan kejadian itu. Dan banyak kita ini dalam kejadian kehidupan yang kita katakan, kok saya begini, kok saya begini, tapi di akhirnya baru kita paham. Makanya dalam Al-Quran, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kita benci terjadi kepada kita, justru itu yang baik buat kita. Badan sehat, nggak ada masalah, tiba-tiba sakit Pak, tidak boleh melakukan dengan aktivitas apapun, langsung menggerutu kemudian mengatakan coba seandainya. Padahal begitu sudah dijalani baru ketemu dengan hikmahnya. Ya Allah, ternyata dengan begini saya bisa istirahat, dengan begini saya bisa merefleksi diri, dengan begini, dengan begini, dengan begini. Makanya satu para jamaah, kejadian apapun yang terjadi kepada kita jangan pernah mengatakan dengan kata-kata lau. Kenapa? Karena kata-kata lau itu satu, berarti sedang tidak ikhlas, tidak ridho terhadap apa yang terjadi kepada dirinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesimpulan dari materi hadis pada kesempatan kali ini, seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa barometernya seorang mukmin yang kuat? Satu, seorang mukmin yang selalu kemudian bertanya, apa manfaat dari apa yang saya lakukan untuk kehidupan manfaat ukhrawi saya. Yang kedua adalah ketika mengerjakan sesuatu yang bermanfaat tersebut, dua, dia tidak akan pernah lupa untuk minta tolong kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan istiqomah terhadap perbuatan ibadah yang ditolong oleh Allah untuk melakukan itu. Dan yang keempat, bahkan ketika semua itu sudah dilakukan, terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia tetap menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan, meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Sebelum saya tutup, para jamaah, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan selalu dengan kesehatan, diberikan dengan keafiatan, dan kita semua selalu diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.